Yo Mina, setelah dirilisnya Black Clover chapter 372 dan chapter 373, ada beberapa informasi penting tentang cerita Black Clover ke depannya dan juga nasib dari manga Black Clover itu sendiri yang mulai menemukan titik terang. Seperti apa itu? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover edisi musim panas yang terbit bulan Agustus sudah kita nikmati sama-sama. Banyak pro dan kontra terkait dua chapter yang dirilis sekaligus itu. Entah itu jumlah halamannya, alur ceritanya, panelnya, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu adalah hal wajar. Manga-manga lain pun mendapatkan respon yang selalu sama dari para penggemarnya. Ketika awal rilis, banyak pro kontra terjadi. Selang beberapa lama, mereka tetap saja menantikan dan merindukan perilisan chapter berikutnya. Jadi untuk saat ini kita nikmati saja siklus ini. Majalah Jump Giga edisi musim gugur tahun kemarin rilis di akhir bulan Oktober. Jadi untuk edisi musim gugur tahun ini pun tidak akan jauh dari akhir Oktober atau paling lambat awal bulan November. Dalam edisi musim panas tahun ini yang baru saja dirilis kemarin, Jump Giga memberikan preview terkait manga Black Clover untuk musim gugur nanti. Dan hal itu bisa kita jadikan sebuah petunjuk tentang apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Bahkan di sana ada satu kalimat menarik yang mungkin memberikan kita angin segar terkait nasib manga Black Clover ke depannya. Dalam preview itu menampilkan Asta yang menggunakan Devil Union sebagian, dan saat itu dia memegang Demon Slasher katananya. Visualisasi ini diambil dari salah satu panel manga di chapter 333 saat Asta pertama kali bertemu dengan Lucius Zografis. Menariknya, dalam preview itu menampilkan Yami juga, dan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah petunjuk bahwa dua chapter selanjutnya akan membahas pertarungan Yami melawan Morgan, yang tentunya dibantu oleh Ichika dan Nahato. Jujur, ini pertarungan yang saya tunggu dari sekian banyak pertarungan yang ada di Black Clover. Tentunya selain pertarungan Asta melawan Lucius nanti, karena dalam pertarungan ini tersaji dua ikatan persaudaraan, yaitu antara Yami dan Ichika, lalu Nahato dan Morgan. Ichika akan berinteraksi lagi dengan kakaknya setelah bertahun-tahun berpisah. Ditambah Ichika kini sudah mengetahui fakta di balik pembantaian klan Yami, yang selama ini dia anggap Yamilah sebagai pelakunya. Padahal ternyata terungkap bahwa dia sendiri adalah pelakunya. Ichika akan merasa bersalah karena sudah membenci Yami selama hidupnya. Dan saya penasaran akan seperti apa respon Yami melihat pengakuan adiknya itu. Ini benar-benar sangat menarik dan sangat pantas kita nantikan. Sedangkan di sisi Nahato, ini akan menjadi momen Nahato untuk menebus dosanya atas kematian Morgan. Nahato akan bertekad untuk melepaskan Morgan dari belenggu Lucius. Ini pun sangat menarik, apalagi kita tahu Morgan memiliki sihir Lucifugus, yang mana itu adalah iblis yang sempat ingin Nahato kontrak. Walaupun pada akhirnya Lucifugus menjadi dalang dari musnahnya keluarga Faust. Selain tentang ikatan persaudaraan, akan ada juga ikatan persahabatan antara Yami, Nahato, dan Morgan. Jadi bagi saya pribadi, ini sangat menarik dan wajib dinantikan. Yami sendiri saat ini sedang terluka cukup parah, tapi kemungkinan besar dia akan bangkit dengan kekuatan baru. Entah itu jantung hitamnya yang muncul selama arc penyerangan kerajaan Spade, atau dia akan menggunakan teknik dari Hinokuni yang sama dengan Ichika, yaitu bentuk prajurit berjubah gelap. Selama ini Yami mungkin belum menguasainya, karena Yami meninggalkan Hinokuni sejak kecil, jadi dia belum pernah berlatih untuk menggunakan bentuk prajurit berjubah gelap itu. Hanya saja saat nanti dia melihat Ichika menggunakannya, sangat mungkin Yami akan meniru dan berhasil menguasainya untuk bersama-sama melawan Morgan dan salah satu klon Lucius. Kemudian dalam preview Jump Giga untuk musim gugur nanti, ada dua kalimat juga di dalamnya. Pertama berbunyi Okoku Keseng Saikocho, dan kedua berbunyi Buraku Kuroba Gakanto Kara. Kalimat kedua tidak terlalu menarik, karena itu hanya menjelaskan bahwa di edisi selanjutnya Black Clover akan mendapatkan halaman awal berwarna, dan itu biasa saja karena setiap edisi pun selalu begitu. Nah, yang menarik adalah kalimat pertama, Okoku Keseng Saikocho. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi klimaks dari pertempuran kerajaan. Ya, pertempuran melawan Lucius di kerajaan Clover ini adalah klimaks. Lalu apa menariknya? Bukankah itu artinya Black Clover akan berakhir? Ya, di sini cukup membingungkan juga. WSJ atau Weekly Shonen Jump sempat mengatakan bahwa ini adalah klimaks dari arc terakhir. Tapi Jump Giga mengatakan ini adalah klimaks dari pertempuran kerajaan dan tidak dikatakan sebagai klimaks dari arc terakhir atau klimaks dari arc Ultimate Wizard King. Saya pribadi akan mencoba percaya kepada Jump Giga karena Jump Giga
Giga kini yang menjadi tempat rilis Black Clover. Artinya, jika Jam Giga mengatakan bahwa ini adalah klimaks dari pertempuran kerajaan, maka ini bukanlah arc terakhir. Bisa dikatakan Ultimate Wizard King ini bukanlah sebuah arc, tapi lebih ke saga. Saga sendiri adalah kumpulan dari beberapa arc yang saling terhubung. Nah, sejak diumumkannya Black Clover sudah memasuki Ultimate Wizard King, kita sudah mendapatkan arc Hinokuni di dalamnya. Jadi pertempuran kerajaan atau bisa dikatakan hari penghakiman ini merupakan salah satu arc dari saga Ultimate Wizard King. Artinya jika seperti itu, Black Clover masih jauh dari kata tamat karena masih akan ada arc-arc lainnya yang akan menjawab atau menjelaskan misteri-misteri yang belum terungkap dalam cerita Black Clover hingga saat ini, seperti tentang roh sihir bumi atau roh sihir tanah, lalu keberadaan ras kurcaci, siapa ayah Asta sebenarnya, atau bahkan Astaroth dan lain sebagainya. Selain itu, ada bukti pasti yang menjelaskan bahwa Black Clover akan tetap berada di Jam Giga dan tetap rilis selama 3 bulan sekali. Hal itu diungkapkan langsung oleh Yuki Tabata dalam komentarnya di Jam Giga edisi musim panas ini. Memang dia tidak mengatakan secara langsung bahwa Black Clover akan tetap di Jam Giga, tapi dari komentarnya memberikan kita petunjuk bahwa dia nyaman dengan sistem kerjanya setelah pindah ke Jam Giga. Komentar Yuki Tabata itu sendiri berbunyi, "Aku menulis ini sambil glamping bersama keluargaku. Aku tidur dengan tenang, mendengarkan paduan suara katak untuk pertama kalinya setelah sekian lama." Nah, dari komentarnya itu menandakan bahwa dia sangat nyaman dengan jadwal kerjanya saat ini. Banyak waktu yang dia habiskan bersama keluarganya, tidak seperti saat masih di Shonen Jump, yang jadwalnya begitu padat. Bahkan saat itu dia tidak ada waktu untuk keluarganya, karena dikejar deadline mingguan. Jadi dari sana sangat bisa dipastikan, Tabata memutuskan secara tersirat bahwa karyanya akan tetap berada di Jam Giga dengan rilis 3 bulan sekali. Di sini ada positif dan negatifnya. Positifnya, Tabata lebih bahagia dan bisa fokus mengerjakan Black Clover dengan tenang, yang akan berdampak bagus juga pada alur ceritanya, khususnya gambar panel per panelnya. Tapi negatifnya, cerita menjadi terkesan diringkas dan kita harus menunggu lama untuk membaca cerita ringkas itu. Tapi harus kita ingat, hati manusia itu tidak ada yang tahu. Jadi bisa saja suatu saat Tabata berubah pikiran dan ingin kembali merilis manganya menjadi mingguan. Siapa yang tahu? Satu-satunya hal yang harus kita lakukan saat ini sebagai penggemar adalah mendukungnya, yaitu dengan cara membeli manga fisik resminya. Tapi jika itu tidak bisa kita lakukan, setidaknya kita harus membaca manga online-nya secara resmi di website resminya, yaitu Manga Plus. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian harapkan dari manga Black Clover ke depannya? Silahkan tulis pendapat dan harapan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money